Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung, seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasurkan namanya. Mulia, sembah Raja mulia. Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung puja. Mulia
Kami bersyukur kepadamu, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja, penguasa atas langit dan bumi. Hati kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini oleh anugerah besar Tuhan berikan kepada kami, boleh datang di tempat ini untuk boleh memuji, memuliakan Engkau di dalam ibadah. Mari Tuhan berkati ibadah kami. Lewat ibadah ini sungguh boleh menuntun kami, membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti akan kehendak Tuhan, semakin hidup di dalam tuntunan dan arahan dari Roh Kudus. Berkatilah ibadah kami, berkatilah pujian kami, berkatilah doa-doa kami, berkatilah setiap firman yang akan disampaikan, dan setiap kami yang oleh anugerah Tuhan mempercayakan kami melayani di dalam ibadah minggu hari ini. Biarlah sungguh Tuhan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, agar sungguh-sungguh segala pelayanan yang kami lakukan sungguh hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Mari berkati ibadah ini, seluruh jemaat-Mu yang sudah ada di dalam ruangan, hati pikiran mereka tertuju kepada Tuhan. Jemaat-jemaat yang saat ini masih di dalam perjalanan, mari Tuhan tuntun sertai. Oleh anugerah Tuhan, mereka juga boleh hadir di tempat ini untuk boleh bersama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, kami tidak tahu apa yang menjadi hambatan, menjadi halangan bagi mereka. Jikalau mereka sedang sakit, dari tempat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan menolong, Tuhan melawat, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga oleh anugerah Tuhan mereka sembuh dan sungguh boleh minggu berikutnya mereka hadir di tempat ini. Jika mereka dengan sengaja melalaikan untuk tidak beribadah, oleh anugerah Tuhan mengingatkan mereka untuk mereka boleh kembali tersadar bahwa sungguh hidup ini adalah anugerah Tuhan, hidup ini adalah kesempatan dan sudah selayaknya digunakan untuk memuji, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari sungguh berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sepenuhnya kami serahkan untuk seluruh rangkaian ibadah hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melaluinya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Bersama umat Allah sepanjang abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 舍土信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感源，由童真由玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，站在阴间，第三天从死人中复活升天。就在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu sekalian masih tetap berdiri. Tak terbayang kebesaran Tuhan dan tak tertandingi kekuatannya. Hanya Dialah yang layak ditinggikan.
Ajaib Kau Tuhan. Kita mau baca bacaan bertanggapan kita yang diambil di kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Jemaat semua, apakah sudah mendapatkannya? Jika sudah mendapatkannya, boleh katakan amin. Sudah mendapatkannya? Amin. Oke, mari kita baca secara bergantian. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna,
yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda yang menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri pada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sedemikian jauh bacaan bertanggapan kita. Hanya Yesuslah yang dapat memahami kita saat masalah datang silih berganti dan pergumulan hidup yang tiada ujungnya. Bahkan saat orang-orang di sekitar kita pergi meninggalkan kita, ingatlah untuk datang kepada Tuhan, karena Dia mengerti, Dia peduli, Dia sumber pertolongan kita. Amin. Yesus, fahamiku. Damai sukacita sepanjang hidupku. Dia mengerti, Dia peduli. Hapus air mataku, Dia sungguh nyata. Angin terpaku takkan tumbang. Dia tuntun ku pelihara selalu. Dia sumber imanku, pertolongan. Hapus air mataku, Dia sungguh nyata. Angin terpaku takkan tumbang. Dia tuntun ku pelihara selalu. Dia sumber imanku, pertolonganku. Teguhkan imanku, Dia sungguh baik. Silakan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, memohon anugerah Tuhan menolong kita untuk boleh mengerti, memahami akan firman yang akan disampaikan, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh menolong kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami sungguh bersyukur, berterima kasih, sebab kami tahu bahwa Allah begitu peduli, Allah begitu mengerti, Allah begitu memahami kami, orang-orang berdosa ini. Sebab oleh karya Yesus Kristuslah di kayu salib, kami orang-orang yang berdosa ini boleh dilayakkan. Bahkan Yesus Kristus telah mengambil segala yang hina untuk kami orang-orang berdosa, sehingga kami dilayakkan, kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebagai respon kami, rasa syukur kami atas segala karya Tuhan besar dalam hidup kami mau setia, kami mau taat, kami mau tinggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa. Kami mau mengerahkan hidup kami, pandangan kami kepada Tuhan. Tuhan, saat ini di dalam ibadah ini, setelah kami memuji-muji Engkau di dalam segala penyembahan kami, saatnya kami mau memfokuskan hati pikiran kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Mari tolong kami, pimpin kami untuk mengerti, memahami akan firman-Mu, dan oleh Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, apakah slide-nya sudah bagus? Ya, terima kasih Afin ya. Tuhan memberkati. Dia sangat berjuang sekali sampai masuk di dalam ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk kembali membuka kitab Ibrani yang tadi kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kita tidak akan baca semuanya kembali, saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dan saya akan lebih banyak fokus di dalam ayat yang ke-14. Jadi saya akan baca ayat 13 dan 14. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, katakan amin. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, yang kotor, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14 dia katakan begini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita, bukan hanya lahiriah, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 14 sekali lagi, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oke, apakah suara saya agak besar di atas? Oke, soalnya minggu lalu katanya itu ada suara saya kecil di atas. Oke, iya. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini, darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyucikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Misalnya, masalah ekonomi di dalam keluarga. Saya percaya dan saya yakin jika ada masalah ekonomi terjadi dalam keluarga, maka ada banyak cara, ada banyak solusi yang dapat kita lakukan untuk dapat mengatasinya. Betul atau salah?
Saya berikan contoh, misalnya ada masalah ekonomi yang terjadi dalam keluarga. Contoh misalnya, solusi yang bisa kita ambil adalah kita bekerja lebih ekstra. Mencari kerja tambahan jika belum mencukupi. Atau setidak-tidaknya kita minta tolong kepada anak-anak kita yang sudah bisa bekerja untuk membantu di dalam mengatasi masalah ekonomi. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu menghadapi atau mengalami masalah ekonomi dalam keluarga, atau bukan hanya masalah ekonomi, atau mengalami masalah-masalah lain di dalam keluarga, jangan berhenti pada satu cara saja. Tetapi kita harus mencoba beberapa cara untuk kita dapat mengatasi setiap masalah itu. Jadi sekali lagi, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Ada banyak cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan matematika. Yang penting hasil akhirnya sama. Misalnya ditentukan hasil akhirnya 100, maka kita bisa menggunakan cara 50 tambah 50 sama dengan 100. Atau kita bisa menggunakan 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 sama dengan 100. Atau kita juga bisa menggunakan cara 90 tambah 10 sama dengan 100. Apapun cara ini boleh dilakukan selama hasil akhirnya itu mencapai 100. Ada banyak merek deterjen atau merek sabun yang dapat digunakan untuk membersihkan noda pada pakaian atau pada lantai. Kita bisa menggunakan Rinso, kita bisa menggunakan Etek, kita bisa menggunakan Daya, Soklin, dan sebagainya untuk membersihkan noda yang ada pada pakaian atau pada lantai. Namun saudara-saudara, rumusan-rumusan di atas tidak dapat diterapkan, tidak berlaku untuk menyelesaikan masalah dosa. Dosa adalah masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh manusia, termasuk Anda dan saya. Karena dosa manusia terpisah dari Allah yang kudus. Padahal kalau kita membaca di awal penciptaan, maka sesungguhnya manusia itu hidup dengan sebuah relasi, sebuah hubungan yang intim dengan Allah di dalam Taman Eden. Sebuah relasi yang baik, satu relasi, satu hubungan yang intim dengan Allah. Namun karena dosa, manusia harus diusir dari hadapan Allah. Karena dosa, manusia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu seringkali kita menemukan di dalam diri kita tidak bisa menerima diri sendiri. Tidak bisa menerima keadaan kita. Tidak bisa menerima kekurangan yang ada pada kita. Akibatnya, kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dia ganteng, kok saya kayak gini ya? Dia kaya kok saya gini ya? Dia cantik kok saya jelek ya? Kenapa bisa? Karena kita tidak mampu menerima diri. Karena dosa, manusia tidak bisa berdamai dengan lingkungan dan sesamanya. Makanya kita menemukan fakta bahwa manusia terus merusak lingkungan hidupnya. Ini fakta. Manusia
terus merusak lingkungan hidupnya. Buang sampah sembarangan, menebang hutan dengan seenaknya, melakukan tambang dengan menggeruk hasil bumi tanpa memikirkan dampaknya. Karena itu jangan heran jika banjir terjadi di mana-mana. Jangan heran jika longsor terjadi di mana-mana. Sebenarnya itu akibat dari manusia tidak bisa berdamai dengan lingkungan. Lalu bagaimana dengan sesama? Sedikit ada masalah, bertikai. Sedikit ada clash, saling membunuh. Sedikit ada perselisihan, saling membenci, bermusuhan. Semua itu terjadi oleh karena dosa yang telah memporak-porandakan manusia, saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa begitu serius, dosa begitu mengerikan yang dihadapi oleh manusia, termasuk saudara dan saya. Untuk menyelesaikan masalah dosa yang begitu serius, untuk menyelesaikan masalah yang begitu serius yang dihadapi oleh manusia, sekali lagi saya tegaskan, sekali lagi saya katakan bahwa tidak sama seperti menyelesaikan permasalahan pakaian yang bernoda, yang hanya direndam di dalam wadah dengan deterjen lalu kemudian semuanya beres. Dosa juga tidak dapat diselesaikan dengan melakukan perbuatan baik atau beramal. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu berpikir bahwa saya mau berbuat baik sehingga dosa saya diampuni. Tidak bisa. Karena dosa itu telah mendarah daging di dalam diri setiap manusia. Dosa itu sudah mendarah daging, sudah menjadi bagian secara utuh di dalam hidup manusia. Dosa begitu serius yang dihadapi oleh setiap kita manusia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka muncul satu pertanyaan di dalam diri kita sebagai manusia berdosa, manusia yang kotor, manusia yang hina, yang sedang mengalami problem, mengalami masalah serius karena dosa. Muncul pertanyaan bagi kita di dalam benak kita, apa dan bagaimana cara agar perkara dosa yang begitu serius yang sedang dihadapi oleh manusia bisa diselesaikan. Ini pertanyaan kita kan? Kalau masalah dosa begitu serius tidak bisa diselesaikan seperti menyelesaikan noda pada pakaian, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana cara? Dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah dosa? Atau kalau saya lebih konkretkan lagi pertanyaan ini, maka kira-kira pertanyaannya seperti ini sesuai dengan tema kita. Dengan apa dosa dapat dibersihkan? Dengan apa dosa dapat disucikan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mau mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-22. Ayat 22 kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani mengatakan seperti ini. Dan hampir segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini belum terlalu jelas, tapi coba kita masuk di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, terjemahan Alkitab sehari-hari dituliskan begini. Menurut hukum Taurat, hampir semua hal harus disucikan dengan darah hewan korban. Tidak ada pengampunan dosa
tanpa darah kurban. Ini di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Lalu saya mau ngajak kita di pasal 10 melangkah sedikit untuk minggu depan sebenarnya ini. Pasal 10 ayat yang keempat dia katakan begini. Ini menyangga dari apa yang dikatakan ayat 22. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini. Ayat 10, pasal 10 ayat 4 dikatakan, karena memang mustahil darah lembu-lembu jantan dan kambing-kambing jantan dapat menghapuskan dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dituliskan di dalam ayatnya yang ke-22 pasal 9 dan pasal 10 ayat yang keempat, ini sedang mengkonfirmasi tentang ketentuan dan peraturan di dalam perjanjian lama. Yaitu setiap kali seorang berdosa, haruslah ia mengorbankan lembu atau domba jantan yang tidak bercacat celah untuk pengampunan dosanya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam, membaca di dalam kitab Imamat secara khusus di pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Tentang peraturan-peraturan jika seseorang berdosa. Maka haruslah ada pengorbanan seekor lembu jantan yang muda, yang tidak bercela sebagai penghapus dosanya. Namun saudara-saudara, jika kita mencermati, ternyata korban yang dipersembahkan oleh para imam merupakan korban yang dipersembahkan secara berulang-ulang kepada Tuhan. Jadi di perjanjian lama di dalam mereka mempersembahkan korban binatang itu harus dilakukan berulang-ulang. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 11 dia katakan begini. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Dengan penjelasan kitab Ibrani ini, maka sesungguhnya kita boleh diajak, dimampukan untuk mengerti bahwa sesungguhnya pengampunan dosa melalui korban hewan di dalam perjanjian lama yang diterima oleh manusia dengan iman itu bersifat sementara. Jadi tidak secara permanen. Karena itulah harus dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak secara permanen, tetapi di dalam beberapa tafsiran saya baca dia katakan hanya bisa menutupi, tetapi tidak bisa menghilangkan. Bisa menutupi dosa di dalam kesementaraan. Karena itu setiap kali berbuat dosa harus dipersembahkan korban, harus dipersembahkan korban. Kenapa? Karena memang tidak permanen. Saudara-saudara, karena itulah diperlukan satu korban yang sempurna. Dibutuhkan satu korban yang sempurna, yang darahnya dapat menghapuskan dosa secara permanen, yang dapat menghapuskan dosa secara kekal selamanya, yang tidak diulang-ulang. Kitab Ibrani sudah mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa darah binatang tidak bisa, mustahil dapat menyucikan, menghapuskan dosa manusia. Itu mustahil. Lebih-lebih tidak mungkin lagi kalau darah Pak Amun untuk menyucikan dosa jemaat. Betul ya? Kalau kitab Ibrani katakan darah binatang tidak bisa, lebih-lebih darahnya Pak Amun tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka perlu ada korban yang kudus. Maka perlu ada korban yang tak bercacat celah. Binatang tidak bisa, manusia tidak bisa. Sebab siapa manusia yang tidak berdosa? Sebab siapa manusia yang tidak kotor? Sebab siapa manusia yang tidak hina? Sehingga ia dapat menyucikan dosa sesamanya. Adakah manusia yang tidak berdosa?
Adakah manusia yang tidak kotor? Tidak ada. Karena itulah diperlukan korban yang kudus, yang tak bercacat. Hanya ada satu pribadi yang kudus, yang suci, yang tak berdosa. Hanya ada satu pribadi yang tak berdosa, yang tak bercacat. Dia kudus, dia suci. Dia adalah Allah itu sendiri. Darah yang ada di dalam diri Allah itulah yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk menyucikan akan dosa-dosa manusia. Darah Allah sendirilah yang dibutuhkan, yang diperlukan manusia untuk menyelesaikan perkara dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, syukur kepada Allah di dalam anugerahnya yang besar. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dia berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, ia telah memberikan anaknya yang tunggal, menjadi korban yang sempurna, mencurahkan darahnya yang suci, mencurahkan darahnya yang kudus, untuk mengampuni, menghapuskan dosa dunia, supaya setiap mereka, setiap orang yang percaya kepadanya tidak dihukum, tidak binasa. Saudara-saudara, darah Yesus Kristus yang sangat sempurna itu, darah Yesus yang suci, yang kudus, yang tak bercacat celah itu, lebih dari cukup untuk menyucikan diri kita seutuhnya dari dosa. Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 14 ini muncul diawali dengan ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ayat 13 dikatakan, sebab jikalau darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Kemudian ditekankan di ayat yang ke-14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus. Oh saudara-saudara, betapa luar biasanya karya Kristus, darah Kristus yang telah dicurahkan, yang telah dikorbankan bagimu dan bagiku. Hanya darah Kristus itulah yang bisa menyelesaikan persoalan dosa manusia. Sekali lagi, darah binatang tidak mungkin, darah pendeta tidak mungkin. Tidak ada satu darah manapun yang bisa menyelesaikan perkara dosa. Lebih-lebih lagi namanya deterjen, tidak bisa. Hanya ada satu, yaitu darah Kristus yang tak bercacat, tak bercela itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, darah Kristus menyucikan kita, bukan hanya lahiriah, tetapi menyucikan hati nurani kita yang paling dalam. Jadi darah Kristus itu tidak hanya menyucikan kita secara lahiriah, tetapi menyucikan hati nurani kita yang paling dalam dari setiap perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak diketahui oleh orang lain sekalipun. Hati nurani berbicara sesuatu yang ada di dalam, yang mungkin orang lain tidak tahu. Kalau engkau berbohong kepada saya, oh saya tidak tahu. Saudara menfitnah saya, menghina saya tidak tahu. Saudara bisa melakukan itu. Saudara berdosa di dalam semua itu. Tetapi Tuhan dia katakan, darah Kristus tidak hanya menyucikan kita secara lahiriah, tetapi sampai ke dalam. Dikatakan menyucikan hati nurani kita yang paling dalam dari setiap perbuatan yang sia-sia, bahkan yang tidak ketahuan, yang tidak ditahu oleh orang lain sekalipun. Allah menyucikan kita.
Dengan demikian, ketika Allah telah menyucikan kita, dikatakan ayat selanjutnya, sehingga kita dapat beribadah dengan bebas. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam karya Kristus bagi saudara dan saya. Darah Kristus merupakan sumber dan janji atas penebusan kekal yang diberikan kepada kita. Darah penebusan kekal yang diberikan kepada kita bukan berasal dari binatang yang harus dilakukan berulang-ulang, melainkan darah Kristus satu kali dan untuk selama-lamanya bagi kita yang percaya kepadanya. Apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita, menyadarkan kita, menginsafkan kita betapa besar kasih setia dan pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Saudaraku, Kristus sudah mati untuk mengampuni dan menyucikan setiap dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya kepada kita. Segalanya Dia telah berikan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus ingat, kita harus sadari bahwa hidup kita hari ini, hidup saudara dan saya hari ini, itu hanyalah karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan menjadi balasan kepada kita, kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat selama kita masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini. Setelah melihat karya Tuhan begitu luar biasa. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dengan karya anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita ini menjadi sebuah tekad, menjadi sebuah komitmen untuk kita bawa pulang. Di dalam sebuah kesadaran bahwa Kristus di dalam darahnya telah menyucikan dosa-dosa kita. Maka apa yang harus saya lakukan? Pertama, jangan lagi menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di dalam hidup kita dengan kita hidup seenaknya tanpa memikirkan tentang Tuhan yang telah berkorban atas hidup kita. Pengorbanan Kristus terlalu besar dan itu tidak akan mungkin dapat kita balas dengan apapun. Tidak akan pernah kita bisa membalas segala karya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan akan karya Kristus, tetapi hidupi akan karya Kristus di dalam hidupmu. Amin. Ini yang pertama. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini, yang oleh anugerah Tuhan kita ada, kita diselamatkan, kita disucikan. Kedua, hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kekudusan. Stop melakukan segala perbuatan yang berdosa. Stop melakukan kenajisan. Stop melakukan perbuatan jahat. Tapi belajarlah hidup di dalam kekudusan. Sebab engkau dan saya telah disucikan di dalam darah Kristus. Karena itu sebagai respon kita, stop melakukan dosa. Dosa apapun itu. Kalau engkau tahu itu berzina itu dosa, stop. Kalau engkau tahu berbohong itu dosa, stop. Kalau engkau tahu marah-marah itu dosa, stop. Kalau engkau tahu dosa itu memfitnah, stop. Karena darah Kristus telah menyucikan kita. Karena itu jangan lagi hidup di dalam dosa. Saya tidak marah. Tapi ini penting sekali. Ketiga, apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dalam anugerah Tuhan yang besar ini?
Mari kita melayani Tuhan dengan sukacita. Mari melayani Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 itu dikatakan, ayat yang ke-14 bagian terakhir itu, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Mari kita mau melayani Tuhan dengan sukacita. Dengan hati yang gembira, kita datang beribadah dan melayani Dia di dalam seluruh hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan di dalam anugerah Tuhan. Karena itu gunakan untuk melayani Tuhan. Gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan merendahkan karya Kristus yang telah menyucikan dosa-dosa kita. Jangan merendahkan akan apa yang Kristus telah lakukan dalam hidupmu. Mari bersama kita mau melayani Tuhan. Mari bersama kita mau beribadah kepada Tuhan dengan setia. Dan yang keempat, mari kita menjadi saksi Kristus kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapatkan pengampunan dan perkenanan dari Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya yang telah dicurahkan. Kiranya firman yang telah kita dengar ini mendorong kita, mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh menghargai akan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami betul menyadari masalah serius yang kami hadapi bukan masalah keluarga, bukan masalah keuangan, tetapi masalah yang serius yang kami hadapi hari ini adalah dosa. Dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara kami sendiri. Dosa tidak dapat kami selesaikan dengan upaya kami sendiri. Sebab terlalu serius dosa itu. Bahkan dosa itu membuat kami menjadi seteru Allah. Dosa itu membuat kami tidak mampu menerima diri kami. Dosa itu tidak dapat membuat kami bisa berdamai dengan orang lain. Betapa seriusnya dosa itu. Kami tidak sanggup menghadapi masalah ini. Namun kami bersyukur kepada Allah kami di dalam Yesus Kristus. Darahnya yang kudus, yang suci, yang tak bercacat celah itu telah dicurahkan untuk pengampunan, untuk menyucikan, untuk menyelesaikan masalah dosa itu dalam diri kami yang percaya kepadanya. Karena itu Tuhan, di dalam sebuah kesadaran akan penyucian darah Kristus di dalam diri kami mau meresponnya untuk sungguh-sungguh menghargai, menghidupi akan karya Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak memandang rendah akan karya Tuhan dalam hidup kami, tetapi kami mau sungguh menghargainya dengan kami hidup kudus, hidup suci, tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Sekalipun kami masih hidup di dalam daging, bantu kami ya Roh Kudus untuk tidak terus diperbudak oleh dosa, karena darah Kristus terlalu mahal bagi kami. Bantu kami Tuhan untuk setia beribadah. Bantu kami Tuhan untuk setia melayani, aktif melayani Engkau di gereja-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menjadi kesaksian baik bagi orang lain, sehingga orang lain melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu hari ini. Berkati, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Darah Yesus menyucikan kita. Dia yang menjadi penebus kita untuk dapat datang kepada Bapa. Yesus menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Janganlah kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita tak perlu khawatir terhadap apapun, karena tangan Tuhan selalu menopang kita.
kita tak perlu takut untuk melangkah maju. Karena hadirat Tuhan berkuasa menjaga kita. Seperti Tuhan menjaga bangsa Israel saat keluar dari Mesir, Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api untuk menjaga mereka. Demikian juga Tuhan akan menjaga hidup kita. Kita angkat pujian, tiang awan, tiang api. Pada pengulangan lagu kedua, petugas persembahan dipersilakan untuk menjalankan kantong persembahan. Pada minggu ini kita akan menjalankan 2 kali kantong persembahan. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Petugas persembahan dipersilakan. Terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa,
terima kasih Engkau begitu baik pada kami. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Engkau yang telah menebus kami dari dosa. Kami bersyukur Tuhan untuk itu. Ajar kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami Bapa, ajar kami boleh menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari kami Bapa. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Mohon Tuhan yang berkati persembahan ini kiranya boleh dipakai untuk keperluan gereja kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, sungguh senang sekali boleh kembali bersama-sama pada hari ini. Kita boleh bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan kita. Dan harus memanglah demikian untuk kita terus setia, terus beribadah kepada Tuhan yang telah mengasihi kita ya. Terus setia, terus taat kepada Tuhan ya. Selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hidup, untuk bisa bergerak, untuk bisa melakukan sesuatu, mari tetap setia kepada Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terus di dalam kelompok kecil ya. Ingatkan di kelompok kita yang banyak yang tidak hadir ya, beberapa untuk mereka boleh hadir bersama-sama dengan kita untuk terus boleh setia beribadah ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam warta, namun sebelumnya ada Ibu Ana tadi yang pertama kali datang beribadah bersama dengan kita. Boleh berdiri Ibu Ana, mana tadi Ibu Ana ya? Tadi sama Ibu Alwi. Ibu Ana boleh berdiri? Oh, ada di atas. Ya boleh berdiri Bu, pertama kali bersama beribadah dengan kami. Boleh berdiri Bu, ada di atas. Ya, kita kasih aplaus ya untuk Ibu Ana ya. Ya, kami senang sekali Ibu Ana boleh hadir bersama dengan kami di tempat ini. Kami mengundang Ibu Ana untuk boleh bergabung bersama dengan kami ya. Oke, kami terima kasih untuk kehadirannya di dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati Ibu ya. Apakah ada yang lain yang pertama kali beribadah dengan kita? Oke, enggak ada ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Saya akan memulai dengan jadwal pelayanan pada minggu depan. Jadwal pelayanan pada minggu depan yaitu pembicara adalah penginjil Johnny Eng ya, dengan tema hati yang baru ya. Kalau Bapak Ibu ikuti seri khotbah kita, saudara akan terus boleh ditolong ya. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita itu telah disucikan di dalam darah Kristus. Karena itu ketika di dalam sebuah kesadaran diri kita telah disucikan, berarti harusnya hidup kita sudah menjadi sesuatu yang baru. Ya, hati yang baru, Ibrani pasal 10 ayat 14-18. Pemimpin pujian penginjil Kris, backing vokal Winda dan Cincing, pemusik Eko, Lia, Lili dan Jose, petugas persembahan Ibu Tan Muisim. Ibu Tan Muisim dan saudari Aping ya. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah sekolah minggu 8 Mei yaitu dengan tema Raja Daud dan Mephibosheth. Cerita firman Tuhan Devi, pemimpin pujian Jose dan Lia, musik saudari Lili. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah minggu pada ibadah tunas remaja, tak usah menajiskan diri di dalam kitab Daniel dari seorang tokoh Daniel. Pembicara Ibu Esther, pemimpin pujian Jose, singer Hengki dan Weni, pemusik Emma dan Kofi, petugas persembahan Mehmet, operator LCD Hendy. Lalu kemudian laporan persembahan yang masuk di dalam sepanjang minggu, persembahan kolektan ibadah raya sebesar Rp1.041.000. Lalu kemudian ibadah sekolah minggu 88.500, ibadah tunas remaja 281.000, persekutuan pemuda 64.000.
Lalu kemudian persembahan persepuluhan yang masuk keluarga San Leong dan Esther sebesar 800.000, Verdean atau Awang 300.000, Gembala 700.000, nomor 043 200.000, keluarga Maria Natalia 300.000. Oke, demikian persembahan yang masuk, laporan persembahan yang masuk di sepanjang minggu ini. Jika ada yang ketinggalan, boleh dikonfirmasi kepada rekan majelis atau kepada bendahara. Dan saudara-saudara yang telah dipersiapkan untuk melayani di sepanjang minggu ini, saudara-saudara boleh mempersiapkan diri dengan baik, mendoakan, menggumuli untuk segala pelayanan kita. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kita lakukan, apapun bentuknya, mari kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan, sehingga itu menjadi berkat buat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memimpin kita melewati di sepanjang minggu ini. Oke, demikian warta jemaat. Bagi saudara-saudara, saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri, menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sesudah itu kita akan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan pulanglah ke rumah. Sadarilah bahwa hidupmu telah disucikan, segala dosa-dosamu telah disucikan melalui darah Kristus yang suci, yang tak bercacat celah itu. Karena itu jangan lagi hidup di dalam rupa-rupa dosa, tetapi teruslah berjuang di dalam pimpinan pertolongan Roh Kudus untuk terus boleh hidup di dalam kekudusan. Dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih di dalam Yesus Kristus yang olehnya kita menerima pengampunan dosa, dan pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai memimpin kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terus setia di dalam beribadah kepada Tuhan.